Mulai minta? Ya, mulai nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zania Rufar dengan NIM A1G1201706. Saya selaku moderator yang akan membimbing proses jalannya diskusi pada malam hari ini. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Pada diskusi kali ini kita akan membahas tentang zat aditif. Adapun sesi yang akan kita lewati yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua itu sesi pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir itu sesi penutup. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada teman saya untuk memaparkan materi. Kepada teman saya persilakan. Ya, baiklah. Mungkin kepada saudari yang share screen bisa diarahkan ke bawah. Baiklah, pertama itu kita masuk ke pendahuluan. Di sini membahas tentang pengertian zat aditif. Zat aditif adalah suatu senyawa kimia yang secara khusus ditambahkan untuk mencegah dekomposisi zat pangan yang disebabkan oleh mikroba dan menghambat pertumbuhan serta aktivitas mikroba tersebut. Ini menurut Rorong 2019. Terus menurut Yamin 2021, zat aditif merupakan sesuatu yang ditambahkan ke dalam makanan yang memiliki fungsi sebagai pengawet, pemanis, pengental, ataupun pewarna makanan. Zat aditif adalah zat-zat uang yang ditambahkan dalam makanan selama proses produksi, pengemasan, atau penyimpanan untuk memperbaiki nilai gizi, menurut Irwansyah 2022. Jadi, zat aditif pada makanan dapat terbagi menjadi 3 tipe, yaitu mudah menguap atau volit, yang kedua tidak stabil, dan yang ketiga stabil. Lalu kita masuk ke bagian bawah, yaitu tentang kepada yang share screen mungkin bisa diarahkan ke bawah. Kita masuk bagian yang kedua, yaitu tujuan analisis penggunaan zat aditif. Tujuan analisis kasus penggunaan zat aditif untuk mengetahui dampak serta cara penanggulangan zat aditif pada makanan. Itulah materi yang dapat saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Vivi, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai identifikasi berbagai informasi kunci atau penting. Nah, di sini informasi pentingnya yaitu penggunaan zat aditif, dampak, dan penanggulangannya. Yang kedua yaitu permasalahan atau pernyataan. Zat aditif dinilai berbahaya jika dikonsumsi secara terus-menerus atau berlebihan. Yang kedua, makanan-makanan mengandung zat aditif masih saja ditemukan di pasar-pasar di kota-kota besar seluruh dunia. Adapun yang ketiga yaitu menganalisis penyebab masalah. Nah, di sini berdasarkan hasil penelitian, sebagian zat aditif dinilai berbahaya jika dikonsumsi secara terus-menerus atau berlebihan. Beberapa contoh zat aditif yang sering digunakan dalam pembuatan makanan dan bahayanya diantaranya monosodium glutamat atau MSG yang biasanya digunakan sebagai penyedap, dapat merusak ujung saraf, aspartam atau pemanis sintesis dapat mengakibatkan migrain, kanker otak, dan gangguan saraf. Sodium nitrit sebagai pengawet dapat memicu kanker. Mungkin itu saja materi saya kembalikan kepada moderator.
Oke, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materi selanjutnya. Baiklah, langsung saja. Pertama yaitu mengembangkan alternatif pemecahan masalah. Zat adiktif ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu zat adiktif alami. Zat adiktif alami berasal dari sumber makanan alami, misalnya bit merah, makanan yang digunakan untuk memberi warna merah alami pada makanan, sedangkan kedelai dan jagung digunakan untuk membuat lecitin atau sejenis pengemulsi untuk mengikat bahan makanan. Kemudian yaitu zat alami kemudian yaitu buatan. Zat adiktif buatan yaitu zat adiktif yang tidak berasal dari alam, misalnya sebagian besar diekstrak terbuat dari vanilin yang diproduksi di laboratorium. Mungkin itu saja yang dapat saya bawakan. Selanjutnya, Oke, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, langsung saja. Materi selanjutnya yaitu zat aditif pada makanan dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni zat aditif alami dan zat aditif sintetis atau buatan. Zat aditif makanan yang bersifat alami bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, rempah-rempah, dan tanaman herbal yang dapat menambah cita rasa pada makanan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Organisasi Pangan dan Pertanian Internasional atau FAO. Pada produk pangan, penggunaan zat aditif terikat pada norma-norma yang harus dipatuhi secara moral. Zat aditif yang digunakan harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat mempertahankan nilai gizi makanan tersebut. Yang kedua, tidak mengurangi zat-zat esensial di dalam makanan. Yang ketiga, mempertahankan atau memperbaiki mutu makanan. Dan yang keempat, menarik bagi konsumen tetapi tidak merupakan suatu penipuan. Jadi, alternatif pemecahan masalah adalah dengan menggunakan zat aditif alami. Lanjut, menganalisis kekuatan dan kelemahan alternatif pemecahan masalah. Yang pertama yaitu kekuatan. Ada berbagai jenis zat aditif diantaranya. Yang pertama, makanan dari proses oksidasi yang menyebabkan makanan menjadi bau atau busuk. Yang kedua, pengatur keasaman untuk mengasamkan, menetralkan, mempertahankan tingkat keasaman pH makanan. Yang ketiga, humektan untuk menjaga makanan tetap lembab. Yang keempat, stabilizer untuk mempertahankan kelarutan makanan. Yang kelima, firming agent untuk mempertahankan kerenyahan makanan. Yang keenam, pengemulsi untuk mencegah pemisahan bahan dan membantu makanan lebih mudah larut. Dan yang terakhir ada foaming agent untuk membentuk buih. Moderator. Selanjutnya, zat perasa makanan. Ini adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan untuk meningkatkan aroma dan memperkuat rasa. Jenis zat aditif ini paling banyak digunakan dalam berbagai produk camilan, minuman ringan, sereal, kue, hingga yogurt. Bahan perasa alami bisa berasal dari kacang, buah-buahan, sayuran, hingga rempah-rempah. Selanjutnya ada enzim preparation. Jenis zat aditif ini biasanya diperoleh melalui proses ekstraksi dari tanaman, produk hewani, atau mikroorganisme seperti bakteri. Dan selanjutnya ada zat aditif lainnya. Jenis zat aditif ini meliputi
zat pengawet, zat pewarna, dan zat pemanis. Zat pengawet dapat memperlambat pembusukan yang disebabkan oleh jamur, udara, bakteri, atau ragi. Selain itu, pengawet juga mampu menjaga kualitas makanan dan membantu mengendalikan kontaminasi pada makanan yang dapat menyebabkan penyakit seperti botulisme. Demikian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan kembali oleh teman saya. Kepada teman saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini ada kelemahan. Yang pertama yaitu membahayakan kesehatan usus. Yang kedua yaitu meningkatkan berat badan. Next. Yang ketiga yaitu meningkatkan risiko kanker. Yang keempat yaitu memengaruhi kesehatan anak. Dan yang kelima yaitu alternatif efektif pemecahan masalah. Untuk memastikan zat aditif pada makanan dapat digunakan tanpa efek berbahaya, maka ditetapkan jumlah asupan harian yang layak dikonsumsi, yaitu ADI atau Accepted Daily Intake atau ADI. Di sini diperkirakan jumlah maksimal zat aditif pada makanan yang dapat dikonsumsi dengan aman setiap hari selama seumur hidup, tanpa efek kesehatan yang merugikan. Next. Nah, mungkin itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman saya yang telah memaparkan materi tadi. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang zat aditif. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman dari pemaparan materi yang telah saya dan teman-teman saya tadi jelaskan, apabila ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Izin bertanya moderator. Oke, saya persilakan kepada Saudari Sartima. Baik. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya. Saya ingin bertanya, mengapa masih ada yang menggunakan zat adiktif padahal sudah diketahui berbahaya bagi tubuh? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada dari yang lain lagi yang ingin bertanya kepada kelompok kami, saya persilakan. Sekali lagi saya persilakan kepada teman-teman sekalian, apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya. Moderator. Ya, kepada Saudari Romla, saya persilakan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu kelemahan zat aditif yaitu meningkatkan berat badan. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa zat aditif tersebut bisa mengakibatkan berat badan naik? Sementara zat aditif sangat berbahaya apabila dikonsumsi secara terus-menerus. Terima kasih kepada Saudara Romla atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Sekali lagi saya persilakan kepada teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan.
Oke, mungkin izin ini. berat. Oh, oke, oke. Sorry. Oke, saya persilakan kepada Wirda Adiningsi. Eh, seperti yang kita ketahui bersama, selain memberikan dampak positif, zat aditif pada makanan khususnya makanan siap saji juga memberikan dampak negatif bagi kesehatan tubuh manusia apabila dikonsumsi secara berlebihan. Nah, dari itu bagaimana cara Anda untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Saya kembali. Mungkin cukup dari pertanyaannya. Kami meminta sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Mohon maaf. Mohon maaf, moderator, izin menjawab. Oke, saya persilakan kepada Wodelindrawati yang akan menjawab pertanyaan dari penanya. Saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sartima, di mana pertanyaannya yaitu mengapa masih ada yang menggunakan zat aditif padahal sudah diketahui berbahaya bagi tubuh. Menurut saya, jadi menurut saya itu mungkin zat aditif yang berbahaya bagi tubuh ini mungkin karena berlebihan penggunaannya. Jadi mungkin saja terdapat beberapa oknum yang kurang sadar ataupun kurang paham mengenai zat aditif ini karena untuk produksi dan penjualan seluruh produk makanan dan minuman yang menggunakan zat aditif itu harus mendapatkan izin edar dan persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM agar makanan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Dan ada juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengaturan bahan tambahan yang melampaui ambang batas maksimal yang sudah ditetapkan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan zat aditif ini sudah diatur baik itu dari peraturan perundang-undangan dan juga dari pihak kesehatan. Jadi itu saja jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas, jawabannya. Apabila mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan sedikit jawabannya, Saudari Suwarni Marham. Baik, zat aditif, padahal berbahaya bagi kesehatan. Mereka menggunakan zat aditif untuk memperbaiki tampilan dan meningkatkan cita rasa, serta memperpanjang waktu simpan makanan atau sebagai zat pengawet. Memang zat aditif ini boleh ditambahkan dalam makanan dengan syarat jumlah tidak melebihi persyaratan batas maksimal kadar yang diatur dalam peraturan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas tambahan jawaban dari Suwarni Marham. Langsung saya kembalikan kepada penanya. Apakah jawaban dari Wodel Indrawati dan tambahan jawaban dari Suwarni Marham dapat diterima? Baik, saya terima jawabannya saya terima dengan baik. Terima kasih. Oke,
Selanjutnya yang akan menjawab pertanyaan dari Baiklah, langsung saja terkait pertanyaan dari Ningsi, yaitu di mana eh, selain memberikan dampak positif zat adiktif pada makanan, siap saji juga memberikan dampak negatif bagi kesehatan tubuh manusia yang apabila dikonsumsi secara berlebihan. Nah, dari itu bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut? Tentunya ada beberapa cara untuk mengurangi penggunaan zat adiktif ini terhadap pengonsumsian makanan khususnya masyarakat. Yang pertama yaitu secara internal dengan mengurangi makanan siap saji dengan meningkatkan konsumsi makanan sayur dan buah-buahan serta mengonsumsi vitamin, di mana beberapa vitamin mengandung zat antikarsinogen, diantaranya vitamin A, C, E, dan banyak terdapat dalam terdapat dalam sayur dan buah. Yang kedua yaitu memberikan pengertian kepada keluarga tentang bahaya zat adiktif, mengawasi, mengontrol pemberian dan penggunaan uang jajan, serta membiasakan membawa bekal makanan sehat dari rumah. Yang ketiga yaitu secara eksternal produsen diperlukan kesadaran tanggung jawab produsen terkait penggunaan zat adiktif pada bahan pangan yang diproduksi, yang dimana itu dapat memberikan informasi yang jelas pada komposisi makanan sehingga dapat mencegah pemakaian zat adiktif yang berlebihan. Yang keempat yaitu dari pemerintah. Pemerintah di sini melakukan pengawasan dan menindak tegas produsen yang melanggar aturan yang berlaku terhadap pemakaian bahan-bahan berbahaya pada makanan. Itulah jawaban dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas jawaban dari Cesar. Mungkin ada teman-teman yang lain ingin menambahkan sedikit jawaban dari Cesar, saya persilakan. Mungkin tidak ada. Saya kembalikan saja kepada kelompok penanya, apa bisa diterima? Terima kasih moderator. Selanjutnya pertanyaan dari Romlah akan dijawab oleh teman saya kepada teman saya persilakan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan dari saudara. Tidak salah itu mengapa kelemahan zat adiktif itu, mengapa zat adiktif bisa mengakibatkan berat badan naik, sedangkan zat adiktif itu kan apabila dikonsumsi secara terus-menerus akan meningkatkan berat badan. Mungkin begitu pertanyaan tadi. Nah, menurut dari beberapa jurnal yang saya baca bahwa zat aditif itu merupakan zat-zat yang ditambahkan di dalam makanan untuk menambah cita rasa sebagai pengawet, pengental dan sebagainya. Nah, cita rasa di sini kan seseorang tersebut bisa menambah nafsu makan mereka, dan tidak sengaja di situ juga mereka bisa mengakibatkan berat badan mereka naik, dan juga tadi pemanis. Nah, sebagian orang itu pemanis itu digantikan sebagai pengganti gula, meskipun gula tersebut tidak mengandung kalori, tetapi pemanis buatan tersebut diduga juga bisa menambah berat badan dengan mikroba usus yang menyebabkan perubahan metabolisme dan regulasi hormon. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh saudara Vivin. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan sedikit jawaban dari saudara Vivin. Saya persilakan. Kelompok penanya, apakah jawaban dari kelompok teman saya bisa diterima?
Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya rasa jawabannya cukup. Mengerti. Oke, terima kasih. Itulah tadi diskusi dari kelompok sorry, maksud saya itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dari materi dari pemaparan dari teman-teman saya tadi dapat saya simpulkan bahwa zat aditif itu merupakan bahan kimia yang dicampurkan ke dalam bahan makanan guna sebagai cita rasa, pemanis, serta pengawet. Zat aditif ini juga mempunyai banyak manfaat apabila digunakan tidak berlebihan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.